Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Zaki Al-Habib beserta para habaib yang lain, para kiai yang lain, wabil khusus segenap panitia peringatan Tahun Baru Islam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Saudara-saudara, sebenarnya tadi saya dari rumah sakit itu tidak diperbolehkan untuk hadir. Tetapi saya tanya, acaranya gimana? Pengantenan. Saya pengantenan ya? Pegantengan. Tapi kenapa saya tetap hadir? Karena selama 2 hari dari kemarin di sini, itu yang saya lihat bendera itu tulisannya PHB Pegantengan. Bendera itu terus yang selalu berkibar, sehingga itulah yang mengetuk hati saya untuk hadir di sini. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa lama di sini. Saya mau langsung balik ke Jakarta, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sering mendengar hadis yang ma'ruf. Ini hadis bahkan anak kecil pun tahu, innamal a'malu binniyat. Ini hadis jikalau dijelaskan secara rinci, maka mungkin penjelasannya 1 tahun nggak bakal habis. Sedikit saja saya jelaskan tentang ini hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibu, wa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari Muslim fi kutubihima wa yani kutubuhuma asahhul kutub al-musannafah. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis asbabul wurud. Asbabul wurud ini hadis, yaitu ketika hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa saya bawa ini hadis? Karena ini hadis berkaitan dengan hijrah. Kita di sini merayakan tahun baru Hijriah. Asbabul wurud ini hadis ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah, diizinkan untuk hijrah. Semua para sahabat Nabi, mereka hijrah niatnya karena Allah, niatnya untuk mengikuti Rasulullah. Tetapi ada satu sahabat yang dimana sahabat ini dia hijrah, dia pergi ikut ke Yathrib bukan niat untuk mengikuti perintah Allah, bukan niat untuk mengikuti Rasulullah,
tetapi niat untuk menikahi perempuan. Ketika Rasulullah tahu ada satu sahabat yang dimana sahabat ini ingin hijrah tetapi bukan niat karena Allah dan karena Rasulullah, maka Rasulullah mengeluarkan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Yakni segala amal perbuatan tergantung pada niat. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu melihat niat seseorang sebelum melihat amal seseorang. Allah lebih dulu melihat niat seseorang sebelum melihat amal seseorang. Ini senada dan sejalan dengan hadis niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik, lebih utama daripada amalnya. Jadi Allah lebih dulu lihat kepada niat, baru Allah lihat kepada amal. Contoh, jikalau kita niat berbuat baik, saya nanti malam mau sholat tahajud. Ketika engkau niat, itu engkau mendapatkan pahala. Walaupun engkau belum melakukan amalnya. Pahala apa? Pahala niat. Ketika engkau sholat, engkau mendapatkan pahala lagi. Pahala apa? Pahala amal. Ya Allah, saya niat nanti keluar dari rumah, kalau ada duri di jalan mau saya angkat. Kau dapat pahala. Kalau ada duri, kau angkat, kau dapat pahala amal. 2 pahala, 1 pahala niat, 2 pahala amal. Tapi kalau ternyata duri tidak ada, tetap kau mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala niat. Ini pentingnya niat. Yakni Allah melihat niat. Yang Allah lihat itu niatnya, tujuannya. Contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh api Namrud, ada 2 binatang. Yang satu binatang kecil yang fasik yang bernama cicak. Itu cicak, dia meniup, dia tiup itu api dengan tujuan agar itu api lebih besar. Kemudian Nabi Allah Ibrahim terbakar. Itu niat dan tujuan daripada cicak tersebut. Coba kalian pikirkan, apakah mungkin cicak itu dengan tiupan dia mulut sekecil gini bisa menambahkan besarnya api Namrud? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jangankan satu cicak, semua cicak di seluruh dunia dikumpulkan jadi satu untuk meniup agar api itu bertambah besar, tetap api itu tidak akan bertambah besar. Tapi kenapa cicak menjadi binatang yang sunnah hukumnya dibunuh, menjadi binatang yang disebut oleh Rasulullah yaitu binatang kecil yang fasik? Kenapa? Karena niat dan tujuan si cicak tersebut adalah niat buruk, yaitu ingin menambah besarnya api daripada Namrud yang membakar Nabi Allah Ibrahim, walaupun niatnya dia tidak terlaksana. Paham? Di sisi lain ada satu binatang, yaitu katak. Ini katak dia loncat ke sungai, dia ambil air dari sungai, dia loncat lagi, dia siram itu api dengan niat dan tujuan ingin memadamkan apinya Namrud dan menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Ini pekerjaan katak, amalnya ini amal sia-sia. Jangankan satu katak, walaupun seluruh katak di dunia mengambil air untuk memadamkan api Namrud, itu api nggak bakal pak. Tapi Allah tidak lihat amalnya. Allah tidak lihat amalnya dia yang nyiram itu, tapi Allah lihat niat dan tujuannya untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga katak menjadi binatang yang haram untuk dimakan. Paham? Jadi Allah lebih dulu melihat kepada niat. Maka pasang niat yang baik.
di dalam melakukan hal apapun, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah, kalau engkau niatkan untuk ibadah, maka engkau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Makan, kau mau makan, ya Allah saya niat makan agar badan saya kuat untuk beribadah, makan mau dapat pahala. Ya Allah saya niat tidur untuk mengistirahatkan badanku, karena badanku punya hak untuk beristirahat, sehingga aku bangun dalam keadaan segar, aku bisa beribadah kepadamu, tidurmu dapat pahala. Mandi, ya Allah saya niat mandi biar segar untuk bisa beribadah kepadamu, mandimu dapat pahala. Perkara-perkara mubah yang kau lakukan, kalau kau niatkan dengan niat ibadah, maka kau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap engkau mau keluar rumah, pasang niat yang baik, tujuan yang baik. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Apakah beliau orang alim? Bukan. Apakah beliau seorang wali? Bukan. Ahli Quran? Bukan. Ahli agama? Bukan. Terus beliau hanyalah seorang pedagang. Tapi kenapa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Setiap beliau keluar dari rumah mau ke toko, itu beliau punya buku catatan yang penuh dengan niat-niat yang baik. Hari ini saya niat mau sholat sunnah di masjid ini. Hari ini saya niat mau sedekah sekian. Hari ini saya niat ini. Hari ini saya niat ini. Saya niat ini. Semua niat yang beliau tulis itu tidak mungkin beliau lakukan semuanya. Paling 1, 2, 3 yang beliau lakukan. Tetapi beliau mendapatkan pahala dari semua niat yang telah beliau niatkan. Walaupun beliau tidak melakukannya. Itu luar biasanya niat. Nah, niat buruk sebaliknya. Kalau niat baik, engkau belum melakukan amal baik itu, kau mendapatkan pahala. Kalau niat buruk sebaliknya. Kamu niat mencuri, kamu belum mendapatkan dosa ketika kamu belum mencuri. Niat mencuri, kau belum dapat dosa. Tapi ketika kau mencuri, baru kau dapat dosa. Tapi apabila engkau menggugurkan niat burukmu, kau gugurkan karena takut kepada Allah, bukan takut ketahuan polisi. Ada kan orang mau maling motor, nggak jadi, kan? Kelihatan sama orang. Nah, kalau itu tetap dia dapat dosa. Yang dimaksudkan menggugurkan niat di sini adalah menggugurkan niat jahatnya, niat buruknya karena Allah. Apabila dia telah niat buruk, kemudian dia gugurkan niatnya karena takut kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Jadi niat ini begitu luar biasa. Maka tanamkan dalam hatimu, segala apapun yang kau lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau niatkan karena dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, atau syuhra, ketenaran, atau popularitas. Jangan. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di akhirat, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah yang mengetahui hal-hal yang berada di balik dada. Allah tahu apa niatmu, apa tujuanmu, sehingga kelak di akhirat ada satu orang yang datang, dia berkata, ya Allah, dulu di dunia aku baca Quran karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta. Engkau baca Quran bukan karena aku. Engkau baca Quran agar dibilang suaramu enak. Kamu baca Quran untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tujuan kamu bukan aku, tujuan kamu adalah mereka. Maka sekarang kamu tidak mendapatkan apa-apa dariku. Mintalah balasan kepada mereka. Apakah bisa mereka memberikan balasan pada hari ini? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada lagi datang, ya Allah, aku dulu di dunia sholat karenamu ya Allah. Kadzabta, bohong kamu. Kamu sholat bukan karena aku. Kamu sholat, niatmu sholat biar dibilang ahli ibadah, biar dibilang ahli sholat. Kamu ketika menjadi imam, kamu lihat dulu ke belakang, makmumnya banyak, bacaan kamu panjangkan, biar dibilang kamu alim.
biar dibilang kamu ahli ibadah. Tapi makmumnya cuma 2, bacaan kamu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, biasa-biasa aja. Niat kamu bukan aku, tujuan kamu bukan aku, tujuan kamu pujian manusia, tujuan kamu madah, pujian. Nah, sekarang minta balasan dari mereka yang telah memuji kamu. Apakah bisa mereka memberikan balasan pada hari itu? Bisa? Datang lagi, ya Allah, aku dulu berjuang, berjihad karenamu. Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Tidak, kamu tidak berjihad. Kamu berjihad, berjuang bukan karena aku. Kamu berjihad biar orang bilang kamu perkasa, biar orang bilang kamu kuat, biar orang bilang kamu pejuang. Niat kamu pujian orang. Kamu berjuang, niatmu bukan karena aku. Kamu tidak mendapatkan apa-apa dariku. Minta sana balasan dari mereka. Apakah bisa mereka memberikan balasan? Apakah bisa? Maka niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kau lihat bagaimana niat dan ketulusan orang-orang zaman dahulu, para ulama, orang-orang soleh di zaman dulu. Niat-niat mereka itulah yang menjadikan kitab-kitab karangan mereka itu sampai kepada kita di zaman ini dan sampai nanti di akhir zaman. Makanya dikatakan idza ada satu makalah bunyinya seperti ini. Yakni jikalau kalian ingin maju, ingin sukses dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, maka berpegang teguhlah kepada kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab ulama terdahulu. Tapi kalau kamu ingin terlambat, kamu ingin terbelakang, maka berpeganglah kepada kitab-kitab mutaakhirin. Man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Faman arada ta'akhkhura fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Sebab kenapa? Beda ulama, para gudama, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin itu enggak sama. Kalau ulama-ulama zaman dulu mereka taklif, mereka ngarang, yakni hum yu'allifun al-kutub, mereka ngarang kitab itu karena Allah. Di situ mereka tulis al-faqir ilallah. Baru murid-muridnya yang menamakan ini kitab setelah zaman ini, zaman selanjutnya baru murid-muridnya karena takriman wa tasyrifan wa ta'liman mereka memuliakan, baru mereka tulis Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Minhajut Talibin lil Imam Muhyiddin An-Nawawi. Tapi kalau beliau makhtutnya yang masih makhtut itu ditulis Al-Faqir ilallah An-Nawawi. Kalau ulama sekarang bikin kitab, dia sendiri yang taruh profesor, doktor Fulan bin Fulan, SAG, SMJ, STI, SI, SI. Dari situ aja udah jelas beda, saudara-saudara. Nah, coba kau lihat bagaimana Al-Imam Ibn Ruslan. Di sini banyak santri pasti tahu kitab Zubat kan? Kitab Zubat karangan Al-Imam Ibn Ruslan. Itu Imam Ibn Ruslan menyelesaikan karangan kitab Zubatnya di atas laut. Setelah beliau selesai ngarang Zubat, beliau lempar ke laut. Nah, orang-orang yang di kapal bingung, ya Imam, kamu bersusah payah karang ini kitab, tapi kenapa kau buang? Apa jawab beliau? Beliau bawa satu ayat Al-Quran, kullu syai'in khalikun illa wajhah. Segala sesuatu apapun akan hancur kecuali Allah. Beliau maksudkan apa? Maksud beliau apa? Segala sesuatu yang diniatkan, yang ditujukan, yang dimaksudkan bukan karena Allah pasti akan hancur. Tapi sesuatu yang diniatkan karena Allah tidak akan pernah hancur. Kalau aku bikin kitab ini
niatku karena Allah, walaupun aku lempar di laut, maka kitab itu tidak akan binasa. Tapi kalau aku bikin kitab ini niatku pujian manusia, atau biar dibilang aku faqih, atau biar dibilang aku orang pintar, maka kitab ini akan hancur dan binasa. Akhirnya apa? Kitab tersebut tidak hancur walaupun di tengah laut. Kitab tersebut terus terombang-ambing sampai ke daratan, diambil oleh seorang ulama, terus disebarkan sampai seluruh dunia, sampai di Indonesia. Tidak ada pondok pesantren yang tidak belajar kitab Zubat. Kenapa bisa abadi? Karena niatnya karena Allah Ta'ala. Jurumiyah yang dikarang oleh Imam Sonhaji. Jurumiyah itu dari kata jur, minyak. Jur, mengalirlah, miyah. Jadi waktu itu Imam Sonhaji selesai ngarang kitab, beliau pegang gini kitabnya, beliau bilang, jur, miyah, mengalirlah wahai kitabku di air. Beliau buang. Sama seperti tadi, kalau aku karang ini kitab karena Allah, gak bakal hancur. Kalau aku karang ini kitab untuk ujian manusia, maka ini kitab bakal hancur. Itulah bedanya orang-orang terdahulu dan kita orang-orang zaman sekarang. Kalau kita niatnya suhro, niatnya ketenaran, niatnya popularitas, niatnya pengen dikenal orang, niatnya pengen dipuji-puji orang, niatnya pengen dimuliakan oleh orang-orang, itu kita. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian, niatkan mulai sekarang apapun yang engkau lakukan, niatkan dengan segala sesuatu yang baik, apapun itu. Ini hadis tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Allah dan Rasul yang memberikan balasan. Nah, ini penting. Ini jarang orang tahu. Hijrah di dalam hadis tersebut bukan hanya makna hijrah saja, tapi hijrah di situ mewakili seluruh amal-amal ibadah yang ada. Jadi maksudnya faman kanat hijratuhu, maksudnya apa? Maksudnya faman kanat sholatuhu, faman kanat shadaqatuhu, faman kana saumuhu, faman kana hajjuhu, faman kana yansyurul Islam, faman kana da'watuhu. Jadi hijrah bukan hanya makna hijrah saja, tapi hijrah di situ mewakili amal-amal ibadah yang lain. Jadi barang siapa yang hijrahnya, maksudnya barang siapa yang sholatnya, barang siapa yang puasanya, barang siapa yang hajinya, barang siapa yang sodakohnya karena Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul akan memberikan balasan kelak di hari kiamat. Jadi hijrah di situ mewakili amal-amal ibadah yang lain. Maka pasang niat yang baik dalam melakukan hal apapun. Pasang niat yang baik. Apalagi kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Itu bulan Muharram. Bulan yang dimana Rasulullah SAW tidak pernah begitu berat, beliau itu begitu berat, begitu semangat berpuasa setelah Ramadan seperti puasa beliau pada hari Asyura kemarin 10 Muharram. Kalau bisa semuanya satu bulan Muharram itu kita berpuasa. Karena pada bulan Muharram, di bulan Muharram khususnya hari Asyura, para ulama menjelaskan Allah banyak memberikan keberkahan, kebaikan dan pertolongan kepada para nabi dan para rasul. Itu terjadi apa? Di bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari api Namrud pada tanggal 10 Muharram. Allah mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan Nun pada tanggal 10 Muharram. Allah menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub pada tanggal 10 Muharram. Allah memberikan kemenangan kepada Imam Husain radhiyallahu an pada tanggal 10 Muharram. Loh, Beb,
Kok Habib bilang Allah memberikan kemenangan? Bukannya Imam Husain wafat? Bukannya Imam Husain meninggal pada tanggal 10 Muharram itu? Kok bisa Habib bilang itu kemenangan? Ya, hari itu bukanlah yaumul hazan, bukanlah hari kesedihan bagi Imam Husain, tapi hari itu mungkin itu kesedihan bagi golongan-golongan Syiah. Tetapi bagi Imam Husain itu adalah yaumul falah, hari kemenangan, hari yang beliau damba-dambakan, hari yang beliau iming-imingkan. Kenapa? Karena pada hari itu beliau bisa berjumpa dengan ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, berjumpa dengan ibunya Hababah Fatimah Zahra, dan berjumpa dengan datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Wafatnya beliau pada tanggal 10 Muharram. Saya melihat keadaan sekarang di Indonesia itu sama percis seperti keadaan yang dialami oleh Imam Husain beserta keluarga dan anak cucunya. Saya melihat ustadz-ustadz sekarang, kiai-kiai sekarang, orang yang mengaku berilmu, mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi membenci anak cucu Nabi Muhammad. Mending kalau cuma benci, saudara-saudara. Kalau cuma benci mending, tetapi mereka tidak meyakini, tidak mempercayai, bahkan ingin mengeluarkan dalam hati orang-orang yang beriman, dalam hati orang-orang awam, keyakinan dan kepercayaan akan adanya anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Percis Imam Husain ketika itu beliau bersama 78 anggota keluarganya, 14 menaiki kuda, sisanya berjalan kaki. Kenapa? Beliau diundang. Diundang oleh siapa? Diundang oleh penduduk Kufah. Karena penduduk Kufah berjanji bahwasanya akan membaiat beliau. Kenapa? Imam Husain nggak mau membaiat Yazid. Karena Imam Husain tahu Yazid ini adalah orang yang fasik. Dia suka mabuk, dia suka minum khamr, dia suka judi. Apakah pantas menjadi khalifah? Imam Husain tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Imam Husain tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Maka beliau beserta adik-adiknya, saudari-saudarinya, Sayyidah Zainab, beserta anak-anaknya, Ali Al-Akbar, Ali Zainal Abidin Al-Awsat, Ali Al-Asghar, Ruqayyah, dan putri-putri beliau pergi kemana? Beliau ingin pergi untuk ke Kufah. Nah, ketika itu Yazid, ini cerita yang singkat, Yazid memerintahkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad yang menjadi gubernur ketika itu untuk menghalang Imam Husain. Maka dihalanglah Imam Husain tepat di Karbala, ada sungai yang bernama Sungai Efrat. Ini saya cerita berdasarkan ajaran kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kisah Karbala Imam Husain itu macam-macam. Kalau ada yang versi Syiah, ada versi Wahabi. Ini versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Imam Husain berkata kepada mereka, Ubaidillah bin Ziyad dan lain-lainnya, wahai Ubaidillah bin Ziyad, kalian dengan 70.000 pasukan, sedangkan saya dan anak-anak saya, keluarga saya, ponakan-ponakan saya, kami hanya 78 orang. Apakah saya telah merampas hakmu? Apakah saya mencuri hartamu? Apakah saya memperkosa putri-putrimu? Kesalahan apa yang saya lakukan sehingga kalian datang ke sini membawa pasukan untuk ingin membantai kami? Apalagi kalau bukan syaukah, apalagi kalau bukan mal wariyasah, demi harta, demi pangkat, demi jabatan. Mereka tahu, bukan nggak tahu. Mereka tahu Imam Husain cucu Nabi. Hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat engkau buta dan tuli.
sehingga kau tidak tahu mana benar, mana salah, mana kanan, mana kiri, mana lurus, mana belakang. Karena kecintaan orang-orang yang rakus akan dunia, amak akan dunia, sehingga mereka rela memusuhi para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Imam Husain mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, keluarganya semua dikumpulkan. Malam besoknya mau perang, malamnya beliau berkata, pergilah kalian, biar aku yang menghadapi mereka. Ini bukan peperangan kalian, ini adalah peperanganku. Pergi, siapa yang ingin pergi, pergi. Aku tidak akan pernah memaksa kalian ikut berperang denganku. Apa jawab para pecinta beliau? Apa jawaban sahabat-sahabat beliau? Ya Imam, bagaimana mungkin kami akan meninggalkan seorang lelaki yang bibirnya pernah dicium oleh Nabi kami, baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya mereka tetap setia. Besok pagi tiba waktunya pertempuran. Maju Ali Al-Akbar, anak Imam Husain, maju melawan berapa ratus gerombolan-gerombolan kaum nawasib, gerombolan-gerombolan para pembenci anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibantai oleh beliau dengan pedangnya sampai beliau gugur di medan perang. Terus anak-anak Imam Hasan, Hasan Al-Akbar maju. Semua ahlul bait Rasulullah, lelaki-lelakinya semua maju. Tidak ada yang enggak kecuali satu. Siapa? Imam Ali Zainal Abidin, karena beliau dalam keadaan sakit. Itu pun beliau mengambil pedangnya, kemudian dicegah oleh bibinya Sayyidah Zainab. Ya Ali, janganlah engkau ikut perang. Kalau engkau ikut perang kemudian engkau mati, maka tidak ada lagi yang tersisa daripada keluarga dan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Al-Imam Husain beserta keluarganya, beserta putri-putrinya, 3 hari 3 malam dalam keadaan kehausan. Kenapa? Karena sungai Efrat itu ditutup oleh pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Imam Husain memiliki seorang anak bayi yang bernama Ali Al-Asghar. Beliau bawa bayi tersebut. Beliau memakai pakaian putih dengan sorban hijau, bendera hijau. Beliau bawa bayi beliau dan beliau berkata, "Ya Ubaidillah ibn Ziyad, jikalau kalian tidak ingin mengasihani kami, tidak ingin memberikan kami air, maka setidaknya berikanlah air kepada bayi yang tidak berdosa ini." Bukan air yang datang, saudara-saudara, tetapi anak panah bermata dua yang mengenai leher bayi anak daripada Imam Husain radhiyallahu anhu, sehingga anaknya wafat dan meninggal pada saat itu juga. Ketika beliau lihat anaknya wafat, terkena panah yang bermata dua, beliau angkat anak beliau tersebut dan beliau berkata, "Allahumma taqabbal minna hadzal qurba." Ya Allah, terimalah dari kami pengorbanan kami ini, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan orang yang membunuh bayiku, anakku yang dalam keadaan haus ini, jangan biarkan dia mati kecuali dalam keadaan kehausan, ya Allah. Tiba-tiba sang pemanah, sang pembunuh Ali Al-Asghar, dia haus, dia pergi ke sungai Efrat, dia minum, hausnya nggak hilang-hilang, terus dia minum sampai perutnya buncit, terus dia minum, terus sampai pecah perutnya dan mati saat itu juga, saudara-saudara. Satu persatu maju, satu persatu syahid, satu persatu dengan gagah berani. Bayangkan 78-79 orang melawan puluhan ribu. Lihat bagaimana keberanian para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
tibalah waktunya, tibalah saatnya Sayyidus Syabab Ahlil Jannah Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Beliau maju dengan gagahnya untuk melawan puluhan ribu pasukan tersebut. Beliau lawan, terkena anak panah, terkena sayatan pedang, sampai beliau tersungkur. Ketika beliau tersungkur, tidak ada satupun dari pasukan Ubaidillah ibn Ziyad yang berani untuk membunuh beliau. Kenapa? Karena mereka tahu ini cucunya Nabi Muhammad. Mereka tahu, bukan enggak? Karena mereka Islam, mereka sholat. Nabi mereka Nabi Muhammad, dan ini cucunya. Siapa yang berani mau bunuh? Tiba-tiba Ubaidillah bin Ziyad berkata kepada seorang yang paling durjana, yaitu Shimir bintil Jaushan, wahai Shimir, apa yang kau tunggu? Cepat, Husain telah jatuh, Husain telah lengah. Akan aku penuhi kantong-kantong jubahmu dengan emas dan permata. Cepat, tunggu apa lagi? Bantai dia, habisi dia, matikan dia. Shimir bintil Jaushan duduk di atas dada Al-Imam Husain, dada yang pernah naik bermain di atas punggung baginda Nabi besar Muhammad. Shimir naik di atas dada tersebut, dia keluarkan pedangnya. Ketika dia mengeluarkan pedangnya, Imam Husain tertawa, saudara. Shimir berkata, ya Husain, apakah kau meledekku? Apakah kau menghinaku? Kenapa kau tertawa? Sungguh benar apa yang dikatakan oleh kakekku. Sungguh benar, sadaqah jaddi. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh kakekku. Wahai Shimir, tahukah engkau bahwasanya aku telah tahu akan kematianku, dan aku tahu kematianku di tangan siapa? Karena kakekku telah memberitahuku puluhan tahun yang lalu ketika aku masih kecil. Ketika aku masih kecil, kakak aku Hasan dicium di mulut, sedangkan aku dicium di leher. Aku iri dan aku berkata kepada ibuku, wahai ibu, kenapa Hasan dicium di mulut sedangkan aku dicium di leher oleh kakek Rasulullah SAW? Ketika itu Sayyidah Fatimah bertanya, wahai ayah, kenapa Hasan kau cium di mulut sedangkan Husain kau cium di leher? Rasulullah menangis mengeluarkan air mata. Rasulullah berkata, Hasan aku cium di mulut karena satu saat Hasan meninggalnya dari mulut, yakni Hasan meninggal diracun, isi perutnya akan keluar dari mulutnya. Sedangkan Husain aku cium lehernya karena satu saat nanti ada manusia yang bermuka babi yang akan mengiris lehernya, memotong lehernya dan menancapkan leher dia di atas tombak. Makanya aku sering mencium leher Husain. Aku mendengar itu dan ternyata benar. Aku tertawa karena benar yang disampaikan kakekku, bahwasanya wajahmu bermuka seperti babi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Husain Sayyidus Syabab Ahlil Jannah, pemimpin pemuda surga. Sayyidina Husain yang pernah beliau ketika sedang belajar ceramah tiba-tiba terdiam. Ibunya berkata, ya Husain, kenapa kamu diam? Bagaimana aku bisa berceramah wahai ibu, sedangkan di balik tirai itu ada kakek Rasulullah yang sedang mengintipku. Bibirnya dicium oleh Rasul, lehernya dicium oleh Rasul. Shimir mengambil pedangnya,
ditaruh di lehernya. Dia potong seperti memotong binatang. Terlepas kepala dari jasad. Dia pegang kepala Imam Husain, ditancapkan di atas tombak dengan bangganya dan berkata, Husain telah tiada, Husain telah wafat. Kuda Imam Husain, seekor kuda yang berwarna putih, datang. Putri-putri Imam Husain yang berada di tenda-tenda kecil, mereka berharap kuda itu datang membawa ayahnya yang masih hidup. Ternyata kuda itu datang sendiri bersimbah darah. Putri Imam Husain, Ruqayyah, dia usap kuda itu dan berkata, Aina Husain? Wa kaifa taraktal Husain? Di mana Husainku? Di mana Husainku? Kenapa kau tinggalkan Husainku? Cukup sampai di situ? Tidak. Mereka datang, mereka bakar tenda-tenda. Wajah-wajah suci, wajah-wajah yang tidak pernah sepi dari cahaya Allah, wajah-wajah mulia para anak cucu perempuan Rasulullah. Wajah-wajah tersebut dilempari dengan apa? Dengan api. Dilempari dengan apa? Dilempari dengan rantai. Tangan-tangan indah yang mengalir darah Rasulullah ditawan, saudara-saudara. Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir yang ketika itu masih kecil, semuanya mereka dirantai, digiring, diarak bagaikan hewan. Kenapa? Karena Yazid ingin memberitahu kepada umat, ini loh, cucu Nabi aja ngelawan saya bantai, apalagi cuma kalian. Sama seperti sekarang, ini loh, cucu Nabi yang kalian bilang Habib-Habib itu kami penjarakan, apalagi cuma kalian. Imam Husain hari itu bukan hari kesedihan, tetapi hari itu adalah hari kemenangan bagi Imam Husain. Makanya di bulan Muharram Allah memberikan kemenangan, banyak pertolongan. Jangan kita sia-siakan waktu yang telah Allah berikan. Ini waktu yang mulia, kita Allah kasih sampaikan di tahun yang baru ini. Saudara-saudara, di dunia ini semua kalian bisa cari. Kalian mau apa? Mau emas segunung? Bisa. Kalian mau apa? Mau jadi presiden? Bisa. Kalian mau apa? Mau jadi orang kaya raya? Bisa. Apapun bisa. Kalian bisa beli apapun di dunia. Tapi ada satu hal, satu perkara yang tidak bisa kalian beli. Apa itu? Waktu. Apa itu? Umur. Saya tanya, di Indomaret jual umur? Jual umur? Atau ada toko di sini jual waktu 1 jam, 1 jam 10.000. Di sini jual umur. Apakah bisa bapak ibumu memberikan umurnya 1 menit kepadamu? Apakah bisa anak istrimu memberikan waktunya 1 menit kepadamu? Makanya kata Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil rimar. Setiap nafas yang keluar dari nafasmu, dari dirimu, itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Permata yang tidak ada nilainya. Yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Maka manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Jangan kau sia-siakan. Bagaimana para ulama-ulama zaman dulu? Bagaimana beliau-beliau? Ulama-ulama zaman dulu, bagaimana beliau-beliau memanfaatkan waktu? Sayangnya sama waktu. Kau tahu, saudara-saudara, ada seorang masyayikh, seorang ulama yang dimana dia membeli ikan. Ketika dia beli ikan, dia mau goreng itu ikan. Dia mau goreng itu ikan, datang waktunya sholat.
Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya murajaah, muqalaah. Mau digoreng, datang waktunya sholat malam tahajud. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya sholat sunnah di masjid sana, di masjid sana. Sehingga apa? Ikan yang beliau beli terbiar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa? Kata beliau, aku makan ikan itu mentah-mentah dalam keadaan busuk karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Menggoreng ikan berapa menit? Paling 5 menit. Tapi ulama zaman dulu tidak mau mengeluarkan 5 menitnya bahkan untuk menggoreng seekor ikan. Ada seorang guru yang dimana guru ini setiap mau ngajar muridnya itu kalau beliau mau makan roti kering itu roti nggak dikunyah, itu roti dicelupin di teh terus langsung ditelan. Murid-muridnya nanya, ya imam, ya guru, kenapa engkau tidak mengunyah? Kenapa harus kau telan langsung ditelan? Kok nggak dikunyah dulu? Biasanya kan dikunyah. Apa jawab beliau? Aku menghitung waktu. Waktu mengunyah makanan, waktu mengunyah roti itu bisa habis 2 menit. Maka lebih baik langsung aku telan dan waktu mengunyah 2 menit itu aku pakai untuk mengajar kalian. Kami dulu di pondok punya guru. Allah yarham Ustaz Husain bin Shalih Al-Muhdhar sama Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad Malang. Ini beliau berdua kalau mau ngajar itu dari depan pintu mau masuk, kita santri kan udah duduk dulu nunggu. Nah beliau mau masuk, dari awal pintu masuk itu ayo aulad iqra'u doa. Jadi dari awal pintu masuk situ, kita orang di sini. Jadi waktu beliau berjalan dari pintu masuk ke sini, di pintu masuk mau jalan ke sana, ayo aulad iqra'u doa, nawaitu ta'alluma wa ta'lima, sambil jalan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzakura wa tadhkira wa nafan tifa wa ifada wa istifada wa hatta la tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ibtigha wa jalla bi qurbi wa subhanahu wa ta'ala. Duduk. Qala muallif, kenapa beliau baca doa sebelum belajar? Dia harus dimulai dari pintu agar waktu berjalan dari depan pintu ke tempat beliau duduk mengajar tidak terbuang sia-sia. Saya Bahar bin Smith, nih para kiai-kiai, para ustadz yang ada di sini, kalian para jamaah, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kalian sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Pikir. Makanya manfaatkan waktu. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, ghinaka qabla faghrika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramaka, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Wa ghinaka qabla faghrika, masa kaya manfaatkan sebelum datang masa miskin. Wa faraghaka qabla syughlika, masa luang sebelum datang masa sibukmu. Wa sihhataka qabla sagamika, mumpung kau masih sehat, luangkan, manfaatkan kesehatan itu sebelum datang masa sakit. Wa hayataka qabla mautika, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Dan orang-orang tidak akan tahu nilainya, tidak akan tahu harganya, tidak akan tahu mahalnya 5 perkara tadi sebelum datang 5 perkara yang tadi. Jadi orang yang masih muda, dia nggak tahu nilainya muda kalau dia masih muda. Nanti kalau dia udah tua, baru dia tahu begitu bernilainya masa muda. Ayo di sini yang tua,
Nyesel nggak? Kenapa dulu masih muda nggak mondok? Ada nggak yang udah tua punya pikiran nyesel? Kenapa dulu saya nggak mondok? Ada nggak? Ada nggak? Nyeselnya kapan? Sekarang. Pas udah udah tua. Ah ya udahlah. Kalau saya nggak bisa jadi santri, nggak bisa jadi ulama, setidaknya udah tua begini, ya saya jadi penjaga ulama sajalah, jadi sakera saja. Nyeselnya nanti, ya sama kayak begini. Yang tahu nilainya mata apakah orang yang melihat? Bukan. Yang tahu nilainya mata adalah orang-orang yang buta. Ente sekarang kan ngelihat, ente nggak tahu nilainya mata, ente nggak tahu harganya mata. Nanti kalau ente udah buta, baru ente tahu, baru ente bisa rasakan begitu bernilai dan berharganya mata tersebut. Tidak ada yang tahu nilainya telinga kecuali orang-orang yang tidak ada yang tahu nilainya lidah kecuali orang-orang yang bisu. Tidak ada yang tahu nilainya kaki kecuali orang-orang yang pincang. Sama seperti begini, ente lagi tidur, kemudian mimpi. Sadarnya pas kapan? Pas bangun, baru sadar kalau ente sedang bermimpi. Kalau ente telah bermimpi. Apakah ente sadar? Ketika ente tidur, apakah ente sadar ente sedang bermimpi? Enggak kan? Sadarnya pas sudah oh iya tadi mimpi. Nah begitupun 5 perkara sebelum 5 perkara tersebut. Paham? Paham? Saya tanya, siap manfaatkan waktu? Siap manfaatkan waktu? Saudara-saudara, kullu hayyin mayyit, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Saya mati, kamu mati, kita semua ini pasti mati. Dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Tidak ada yang bisa jamin 1 menit dari sini saya masih hidup atau kalian masih hidup. Tidak ada yang bisa jamin, karena kematian datang tanpa pemberitahuan. Waktu yang telah berlalu bukan milik kita, waktu yang akan datang juga bukan milik kita. Terus Beb, waktu milik kita kapan? Sekarang ini waktu milik kita. Maka jangan menunda-nunda dalam berbuat baik. Mau sholat, ntar aja besok. Mau jadi santri, ntar aja besok. Mau tobat, ntar aja besok. Mau pakai jilbab, ntar aja besok. Arsok. Emang ada yang bisa jamin besok kamu masih hidup? Ada yang bisa jamin? Maka jangan menunda-nunda dalam berbuat baik. Jangan menunda-nunda dalam bertaubat. Kenapa? Karena kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Paham? Nah, makanya manfaatkan kita punya waktu. Manfaatkan waktu kita dengan baik, dengan ibadah. Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari kehinaan menuju kemuliaan. Hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Paham? Paham ya? Saya tanya semuanya, siap hijrah? Siap hijrah? Siap hijrah? Siap hijrah? Yang terakhir, wasiat saya kepada para pemuda-pemuda khususnya para pemuda-pemuda Madura, saya sampaikan kepada kalian, jikalau suatu saat nanti saya mati, entah bagaimanapun caranya, entah saya diracun, entah saya dibunuh, kalau saya mati, bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, wahai para pemuda-pemuda Madura, khususnya pemuda-pemuda yang ada di sini, kalau saya mati, jangan pernah kalian padamkan api perjuangan. Kalau saya mati, terus bakar api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap teruskan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kesesatan, siap lawan pemerintah yang zalim, siap lawan pejabat zalim, siap lawan pengkhianat bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau lanjut apa terus? Lanjut.
nggak kasih nama saya. Bila terakhir. Saya mau nanya, jawab ya. Orang pengantenan. Iya udah sama aja sih biarnya aja sih ya. Ya protes gitu. Pengantenan pada bang. Kalian, bapak kalian, kakek kalian, nenek kalian, kakeknya bapak kalian, kakeknya kakek kalian. Biasanya kalau menyebut anak cucu Rasulullah itu disebutnya siapa? Kalian nyebut siapa? Bapak kalian nyebut siapa? Kakek kalian nyebutnya siapa? Kakeknya bapak kalian nyebut siapa? Kakeknya kakek kalian nyebutnya siapa? Benar. Ya. Kenapa? Karena itu adalah uruf. Itu adalah suatu adat istiadat. Iya kan? Di setiap daerah kan orang punya adat istiadat masing-masing. Di Pontianak mereka nggak tahu Habib dulu, mereka taunya Syarif, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri, Sultan Syarif Muhammad Al-Gadri, Sultan Syarif Hamid I, Sultan Syarif Hamid II Al-Gadri, Habib Syarif. Di Sulawesi, di daerah kami, para habaib dipanggil Sayyid, ada dipanggil Sayyid, macam-macam. Itu namanya uruf. Di Madura, kiai dipanggil orang, iya kan? Di daerah NTB, Lombok dipanggil tuan guru. Di daerah Sumatera dipanggil Abuya, ya, Buya Hamka, Buya ini ke orang Padang itu biasanya, suku Minang. Jadi setiap suku punya panggilan masing-masing kepada orang alim. Betul? Itu namanya apa? Uruf. Suatu adat istiadat ya baik dan sudah dikenal. Di Jawa dipanggil Gus. Iya, betul. Nah sekarang saya tanya, kalau ada ustadz, kalau ada kiai dengan modal satu kitab, udah gitu kitabnya masyhur, terus berani bilang kalau habaib belum terbukti kebenarannya, itu ustadz pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Itu ustadz, kalau ada yang seperti itu ustadz kiai belajarnya di kandang sapi itu. Betul. Aduh, malas saya mau bahas ini. Tapi ya untuk menyelamatkan akidah orang-orang, kalau nggak diselamatkan bagaimana? Ya, tapi ya kalau orang Madura nggak perlu kita ngomong begitu juga. Mana pakai orang Madura. Sebab kalau setahu saya orang Madura nggak cinta sama habaib, harus dites DNA itu. Jangan-jangan bukan orang Madura itu, betul? Betul. Orang Madura cinta ulah, cinta cinta haba, sampai mati. Pantas nggak kalau ada ustadz kiai ditanya, Ustadz kiai, apakah ada gelar Habib dalam Islam? Jawabannya tidak ada gelar Habib dalam ajaran Islam. Gelar Habib itu adalah gelar yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai Habibullah, kekasih Allah. Ingat, jawabannya tidak ada, ya, tidak ada gelar Habib dalam ajaran Islam. Itu jawabannya. Kalau kata saya, ini jawaban sesat dan menyesatkan. Kenapa? Iya, dia ditanya apakah ada gelar Habib dalam Islam? Jawabannya nggak ada. Berarti Islam nggak pernah mengajarkan tentang masalah
Habib, apapun Habib itu. Padahal dalam Al-Quran berapa banyak Allah, innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhib. Saya tanya, Habib itu sifat apa? Hah? Sifat musyabahah. Habib itu sifat musyabahah, yakni tadullu ala subut minal hub. Habib itu adalah suatu sifat yang menunjukkan kepada ketetapan daripada cinta. Berarti orang yang dicintai dan orang yang mencintai itu disebut Habib. Ada satu hadis, qala Rasul SAW, habata alayya Jibril, faqala Jibril, ya Muhammad, inna Allaha yukri'uka salam, faqala ya habibi, inni kasautu wajha Yusuf binuril kursi wa kasautu wajhaka binuril arsi. Dalam hadis Rasulullah bersabda, datang Jibril kepadaku. Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu. Dan Allah berkata, ya habibi, wahai kekasihku. Allah manggil Nabi Muhammad dengan sebutan siapa? Habibi. Dengan sebutan siapa? Habibi. Dengan sebutan siapa? Habibi. Ini hadis loh. Berarti Habib ada nggak dalam ajaran Islam? Ada nggak? Ada nggak? Ayo kita kalau maulidan, mahalul qiyam, ya Nabi, Habib nggak? Setiap nabi punya gelar masing-masing. Nabi Daud gelarnya apa? Mizmarullah. Nabi Musa gelarnya apa? Kalimul. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalilul. Nabi Isa gelarnya apa? Ruhul. Nabi Muhammad gelarnya apa? Habibul. Berarti si Imad ya, kepet satu ini yang bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Imad, jangan sampai kau punya lidah kotor berani menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena kau bilang tidak ada gelar Habib dalam ajaran Islam. Makanya kalau ngaji itu yang benar, jangan di kandang sapi. Betul? Kalian juga harusnya hijrah dari bodoh menuju pintar. Biar nggak bisa dibodoh-bodoh. Biar nggak bisa dibodoh-bodohin. Kalau saya mau bahas ini panjang, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Mungkin pengen jadi Habib kali dia. Karena saya tahu betul, dulu dia itu FPI, si Imad, dulu FPI dulu. Sama habaib, cium tangan bolak-balik. Dulu, kita harus cinta kepada habaib. Mereka ahlul bait Nabi, mereka dzurriyyah Nabi, mereka golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pindah, mungkin uangnya banyak di situ. Pangkat jabatannya tinggi di situ. Udah gitu mau jadi bupati, nggak direstui sama pimpinan FPI ketika itu. Akhirnya melenceng, ngambil jalan pintas. Akhirnya yang dulunya mengakui ada habaib, sekarang tidak mengakui adanya habaib. Makanya saya bilang kepet. Yang ikut dia lebih kepet lagi, saudara-saudara. Betul?
Kiai Hasyim Asy'ari. Coba lihat Kiai Hasyim Asy'ari. Ente kan NU. Ente kan tahu NU punya qonun asasi. Masa sekelas Kiai Hasyim Asy'ari meletakkan syair Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Segaf di dalam qonun asasinya, qonun asasi NU. Terus mengaku kami ini apa? Penerus kayak penerus tuh kalau di NU biasanya kan disebut itu apa namanya, generasi muda NU ya. Kami generasi muda NU, jangan ngaku NU kalau tidak mengikuti NU-nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul? Betul? NU-nya Kiai Hasyim Asy'ari adalah NU yang cinta kepada habaib. Betul? Betul? NU-nya Kiai As'ad, NU-nya Kiai Samsul Arifin, NU-nya Kiai Khalil Bangkalan, NU-nya Mbah Mangli, NU-nya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, NU-nya para kiai-kiai terdahulu adalah NU yang sangat-sangat cinta kepada para habaib. Lah ini baru kemarin sore bikin tesis ilmiah. Tesis ilmiah kok landasannya cuma satu marojiknya. Marojik jangan cuma satu, bikin 100 gitu marojiknya. Paham? Jadi saya tanya masyarakat sini, kena racunnya nggak? Kena racunnya nggak? Kena racunnya nggak? Berarti cinta sama habaib. Cinta sama habaib. Percaya sama habaib. Benar. Tapi kata dia habaib nggak ada. Hah? Nggak ada habaib. Kalian tahu, andaikan Habib itu bisa dikasih nih, ambil bismit saya ini, ambil makan tuh bismit. Andaikan bisa, dipikirnya enak kali jadi Habib. Emang kita yang mau jadi Habib? Emang kita yang mau? Sekarang saya tanya, apakah yang menjadikan seseorang Habib itu ilmu? Orang berilmu terus bisa dipanggil Habib? Apakah harta? Apakah wajah yang tampan? Apakah hidung yang mancung? Terus apa? Nasab, garis turunan, bid'atur Rasul, darah daging Rasulullah, yang dimana sepakat Al-Imam Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, Asy-Syabil Hasan As-Sindi, Al-Imam As-Suyuti, dan para imam-imam yang lain, la uadiluhu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengungguli darah daging Rasulullah SAW. Imat kalau pengen jadi Habib bilang Mat. Betul? Susah kalau orang hasut, iri, dengki itu susah. Karena apa? Saya Imat kan dia di Tangerang. Nah, saya kalau ceramah di Tangerang satu malam itu biasanya 10 tempat, 11 tempat. Itu satu tempat yang hadir puluhan ribu orang. Imat kalau ceramah yang hadir paling 100 orang. Makanya hasut, iri, dengki. Padahal kita nggak ada begitu-begitu. Saya tanya sama kalian, saya pernah nggak menyerang organisasi tertentu? Saya pernah nggak menghina agama lain? Pernah dengar saya hina agama Kristen? Pernah? Agama Buddha, agama Hindu? Pernah? Enggak. Yang saya hina, yang saya caci, yang saya maki, yang saya perangi, yang saya lawan kezaliman, kemungkaran, kesesatan, ketidakadilan, dari manapun datangnya, mau dari pejabat, mau dari ulama, mau dari ustadz, mau dari kiai, ataupun dari para habaib. Oh, ente belum lihat sih anak kalau nyecer para habaib. Oh, habis. Ente lihat video anak nyecer kiai doang. Coba sekali-kali lihat video kalau anak lagi nyecer habaib. Ini habaib semua nih. Anak berdiri begini, anak cecer begini. Kau, ajradukum minas solihin, ajradukum minas solihin, wa antum minal fajirin, wa antum minal fajirin, wal mujrimin, wal kadhibin, wal munafikin, wal mudzabdabin. Ente punya datuk, ente punya kakek wali, ente punya datuk orang soleh,
sedangkan ente fajir, ente rusak, ente ahli maksiat. Ajdadukum minal ulama wa antum minal juhala. Ente punya kakek ulama, entenya bodoh, ente yang nggak mau belajar. Ajdadukum minal aulia, ulama wa anta minal juhala. Ajdadukum minal ru'asa, ajdadukum minas salatin wa anta minas syayatin. Ente punya kakek sultan, ente punya kakek orang soleh, ente syaitan. Wa tafakhar bi ansab bi ajdadina wa natafakhar bi ajdadina. Terus kita mau banggakan dengan datuk-datuknya kita orang, sedangkan kita tidak bisa mengikuti jalan datuk-datuk kita orang. Pernah lihat gak video anak ngomong begitu? Nggak pernah kan? Yang dilihat cuma saya bikin tesis ilmiah karena ada satu Habib yang suka berkata dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Ya mengalir, iman. Terus kenapa? Iri, kasut, mau ambil lah. Lol. Aduh, takkan rapi. Mudah-mudahan mereka dan geng-gengnya Allah kasih hidayah. Allah kasih petunjuk. Jangan pecah belah karena ini mereka ini Syiah ada di situ, liberal di situ, PKI sudah ngumpul semua di situ dah. Mereka pengen pecah belah Indonesia. Mereka pengen chaos, pengikut kiai dengan pengikut muhibinnya habaib. Kan muhibin habaib banyak, muhibin kiai juga banyak. Nah, jadi mau dibenturin sama mereka biar Indonesia ini chaos. Nah, udah itu udah tahu emang kita nggak kecil. Makanya kalau mau main-main salah orang. Kalau main-main sama saya, mau main-main sama saya ajari bagaimana cara mainnya, saudara-saudara. Betul. Makanya kan kita bersyukur Panji Gumilang ditangkap, Panji Gumilang ditahan, betul. Kenapa? Kalau sampai nggak ditangkap, sampai nggak ditahan, saya kan udah ngomong waktu itu di depan Menko Polhukam. Saya bilang apa? Kalau sampai Panji Gumilang yang sesat menyesatkan tidak ditangkap, tidak ditahan, tidak diproses hukum, demi Allah, saya Pak bin Smith akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten dan Jakarta datang ke Indramayu dan akan kami ratakan Az-Zaitun. Alhamdulillah akhirnya dia pun ditahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita dari segala kesesatan. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian yang muliakan oleh Allah, pondok pesantren kami itu sedang bikin pembangunan, dan saya haram jada terima bantuan dari pemerintah. Haram jada. Makanya saya harapkan pada malam hari ini saudara-saudara yang hadir bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Saya tanya, siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Sama-sama sambil kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salatullah. Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sadaqallah.